Hai teman-teman, selamat datang di dalam video pembelajaran saya. Di sini kita akan belajar bersama-sama ya. Di dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Tapi sebelumnya, kita akan mengetahui dulu apa saja kompetensi dasar pada video ini. Yang pertama di sini ada menganalisis aturan pencacahan, yang di dalam itu ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi pada masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Selanjutnya di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-1, merumuskan banyaknya cara dari peristiwa dengan menggunakan permutasi dan kombinasi. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi dalam kaidah pencacahan. Selain itu, di sini juga ada tujuan pembelajaran. Yang ke-1, peserta didik dapat merumuskan banyaknya cara dari peristiwa dengan menggunakan permutasi dan kombinasi yang tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi dalam kaidah pencacahan dengan cerdas. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar bersama-sama? Kalau sudah siap, yuk simak video ini bersama-sama. Oke teman-teman, yang ke-1 kita akan bahas dulu ya mengenai permutasi. Nah teman-teman, apa sih itu permutasi? Teman-teman ada yang tahu tidak? Nah, jadi permutasi itu adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Nah, bagaimana cara kita menuliskan permutasi? Jadi di sini permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan. Nah, P ya dalam kurung N, R dengan R-nya itu adalah kurang dari sama dengan N. Nah, untuk penulisannya itu di sini P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Supaya teman-teman lebih memahami apa itu permutasi, di sini diberikan contoh. Nah, dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Nah, berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Untuk menjawab soal tersebut, kita misalkan dulu ya. Di sini ada 7 orang calon. Di sini calon A, B, C, D, F, dan G. Nah, masing-masing calon tersebut ingin masuk ke dalam suatu kepengurusan. Tapi di sini kita hanya memilih 3 calon saja. Kita bisa lihat ya, dari 7 calon yang tersedia, hanya dipilih 3 calon yang tersedia. Misalkan A jadi ketua, B jadi sekretaris, dan C menjadi bendahara. Selain itu, bisa saja B menjadi ketua, C menjadi sekretaris, dan A menjadi bendahara teman-teman. Baik teman-teman, kita hitung ya. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan rumus permutasi, yaitu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, N-nya itu sama dengan 7 dan R-nya sama dengan 3 ya. Kita masukin ke dalam rumus tersebut. Nah, jadi kita ganti N-nya dengan 7 dan R-nya itu sama dengan 3. Nah, jadi permutasinya itu adalah 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial. Nah, sehingga menjadi 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial itu adalah 4 faktorial. Jadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, kita bisa susun ya menjadi bentuk yang lebih lengkap, yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, kita bisa coret saja ya 4 faktorialnya, sehingga hanya menjadi 7 kali 6 kali 5. Sehingga banyaknya cara yang dapat terjadi adalah 210 susunan. Oke teman-teman, tadi kita telah membahas ya mengenai permutasi. Semoga teman-teman paham ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kombinasi. Nah, apa sih itu kombinasi? Teman-teman tahu tidak bahwa kombinasi adalah
cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Nah, jika tadi permutasi adalah memperhatikan urutan, sedangkan untuk kombinasi tidak memperhatikan urutan. Itu ya untuk bedanya ya. Nah, bagaimana cara menuliskan kombinasi? Di sini, banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda dapat dituliskan. Kombinasi N, R dengan R kurang dari sama dengan N. Nah, di sini penulisannya di sini kombinasi N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Supaya teman-teman lebih memahami apa itu kombinasi, di sini ada contoh ya. Nah, contohnya itu dalam sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan kombinasi. Nah, rumus kombinasi itu tadi adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, di sini N-nya itu sama dengan 10. Mengapa? Karena banyaknya orang itu adalah 10. Dan R-nya itu adalah sama dengan 2. Karena orangnya itu saling berjabat tangan. Dan berjabat tangan itu hanya dilakukan oleh 2 orang. Maka di sini N-nya sama dengan 10 dan R-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan ya ke dalam rumus tersebut. Berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, setelah itu, maka 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial menjadi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, setelah itu, kita bisa susun ya untuk 10 faktorialnya menjadi 10 kali 9 dikali 8 faktorial. Nah, kita bisa coret ya 8 faktorial dibagi 8 faktorial. Sehingga hanya tersisa 10 kali 9 dibagi 2 faktorial. Maka hasilnya itu adalah 45. Jadi banyak cara yang dapat terjadi adalah 45 cara. Jadi banyaknya jabat tangan ya. Banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah 45 cara. Nah, bagaimana teman-teman dengan soal tersebut? Apakah bisa dipahami? Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Jika belum paham, di sini akan diberikan satu soal lagi. Baik teman-teman, supaya teman-teman lebih paham lagi, di sini ada contoh untuk yang selanjutnya. Nah, di sini contohnya adalah seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang tersedia, tetapi soal nomor 1 dan 5 harus dikerjakan. Berapa banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa itu? Baik teman-teman, kita coba jawab ya soal tersebut. Nah teman-teman, jumlah soalnya itu ada berapa? Ada 10 soal ya, tapi soal mana yang wajib dikerjakan? Soal 1 dan 5, iya ya. Nah, siswa itu diminta menjawab berapa soal? 8 dari 10 soal yang tersedia, iya ya. Tuh, jadi siswa itu diminta untuk mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang tersedia. Tetapi soal nomor 1 dan 5 itu wajib untuk dikerjakan. Sehingga di sini kita hanya memilih 6 dari 8 soal yang tersedia. Karena 2 soalnya itu telah digunakan ya, atau telah wajib dikerjakan. Jadi kita hanya memilih 6 dari 8 soal yang tersedia. Iya. Nah, di mana di sini kita N-nya itu sama dengan 8 dan R-nya itu sama dengan 6. Jadi memilih 6 dari 8 ya. Nah, kita dapat menggunakan rumus kombinasi. Di sini rumus kombinasinya itu adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Teman-teman pasti sudah tahu ya. Nah, kita tinggal masukkan ya. Karena di sini memilih 6 dari 8, kita tinggal masukkan saja R-nya 6 dan N sama dengan 8. Maka 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Nah, setelah itu 8 faktorial dibagi. Nah, di sini 8 dikurangi 6 faktorial adalah 2 faktorial ya, dikali 6 faktorial. Maka di sini
8 faktorial kita bisa susun menjadi 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial. Nah, di sini kita bisa coret ya untuk 6 faktorial dibagi 6 faktorial sehingga hanya tersisa 8 kali 7 kali 2 faktorial. Nah, maka kombinasi 6 dari 8 adalah sama dengan 28. Nah, jadi banyak pilihan cara memilih soal adalah 28 cara, begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya pembahasan mengenai permutasi dan kombinasi. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham belum mengenai video tadi? Kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah belajar bersama-sama. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.